passion, let's grow up together. Halo guys, kenalin, aku Natasha, salah satu staff dari PSDM HMMP. Kali ini aku bakalan sedikit sharing bersama salah satu alumni dari manajemen pemasaran yang saat ini sedang bergerak di bidang usaha F&B, yaitu Kak Umay. Halo Halo, Kak, halo semua. boleh dong Kak perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, perkenalkan nama saya Meisya Regina Kusnadi. Saya biasa dipanggil Ume atau Esa. Kebetulan saya alumni D3 Manajemen Pemasaran juga angkatan kayaknya udah 10 tahun yang lalu ya. Oh, Sekitar 38 kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya lulus tahun 2017 kalau nggak oh salah. udah lama juga ya Iya Kak? betul. Untuk sekarang saya ada 2 bisnis kuliner. Yang pertama ada ayam simpang Siliwangi dan Caruma Cabar gitu. Oke, berarti, bergerak di bidang makanan juga minuman juga ya, Betul. Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak, Kakak boleh dong, Mm-mm. kenalin sedikit nih gitu, kayak bisnis Kakak tuh apa aja sih gitu? Oke. Kayak, misalkan filosofinya atau kayak latar belakang Kakak gitu? Oke, untuk yang pertama tuh ada ayam simpang Siliwangi, itu udah buka sekitar tahun 2003 dan kebetulan sampai hari ini udah ada 3 cabang. Yang pertama pusatnya itu ada di Bale Endah, kebetulan dekat Telkom juga. Oh, iya. Yang kedua, ada di Katapang Kopo dan yang terakhir ada di itu kebetulan cabang terbaru yang baru buka 2 tahun yang lalu, itu ada di Jalan Banteng nomor 5. Dan kebetulan yang di Jalan Banteng itu merupakan judul tesis saya waktu S2 gitu. Oh. Jadi dulu saya kuliah S2 itu memang harus mengimplementasikan bisnis menjadi real gitu. Mmm. Untuk yang Caruma Cabar itu baru buka 2023 sih gitu. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kan tadi Kakak sempat singgung Kakak, sempet S2 ya. Nah kalau boleh tahu nih Kakak itu waktu S2 itu di mana dan ngambil jurusan apa Kak? Nah, kalau S2 dulu saya di ITB, lulus tahun 2022, jurusannya namanya CCE, Mmm. Cultural, Creative Entrepreneurship gitu. Jadi itu memang khusus untuk bisnis gitu. Jadi kita Mmm. di situ sebelum masuk pun kita ada interview namanya business plan. Jadi kita sebelum masuk ke situ memang harus sudah merancang bisnis baru nanti dipresentasikan dan dipilih gitu. Oh Gitu sih. gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kayak kenapa sih Kak Ume ini memutuskan untuk akhirnya memasuki dunia F&B gitu? Kayak mungkin motivasi atau inspirasi apa sih yang Kakak dapetin gitu? Sebenarnya awalnya itu saya suka jualan aja sih gitu. Oh, Jadi kan kebetulan nah selama kuliah kan saya melewati D3, S1, S2. betul. Jujur saya di D3 paling banyak dapat ilmu, terutama Mmm, ilmu marketing. Makanya kayak penting banget nih kayak dimanfaatin gitu. Karena betul. kalian bisa tanya ke semua dosen tentang hal-hal yang pengen kalian tahu tentang marketing, baru setelah itu kayak kita harus bisa apa ya, mengenali potensi diri gitu. Jadi supaya nanti tuh kita pas D3 tuh udah kalau ditanya mau ngapain udah tahu. Jadi jangan sampai ngawang-ngawang lah gitu. Jadi kalau saya sih dulu memang suka jualan, terus sempet juga jualan baju. Ya namanya bisnis pasti pernah gagal lah ya. Jadi Betul. dulu sempat join ke fashion itu sempat gagal juga. Terus akhirnya karena orang tua juga basicnya di F&B, jadi ya saya ikutan juga gitu. Mmm, berarti kayak sebelum masuk ke dunia F&B ini sempat nyoba di fashion juga ya, Iya Kak? betul. Nah, terus di F&B ini kan berarti Kakak udah lumayan lama juga ya gitu, berjalan di dunia F&B. Nah, kalau boleh tahu nih mungkin bisa Kakak ceritain kayak tantangan terbesar atau struggle lah yang pernah Kakak alamin selama Kakak punya 2 bisnis gitu? Oke, kalau tantangan sih paling besar itu bagi waktu. Karena Mmm, kenapa? Kebetulan kan saya megang 2 bisnis nih. Jadi kadang kayak, apa ya, suka ngerasa terlalu, apa ya, terlalu banyak ngatur ke sini ke situ. Tapi untuk mengatasi solusinya lebih ke mengatur skala prioritas aja sih. betul. Kayak misalkan sekarang, kebetulan Caruma Cabar lagi banyak project karena kebetulan tanggal 20 sampai 22 Desember nih buat teman-teman yang mau datang boleh datang, kita buka booth di PVJ Oh, namanya di Eleon Market. Nanti bisa langsung datang ke sana gitu. Kebetulan di sana juga kita launching menu baru yang khusus di Eleon itu. Jadi ya itu yang paling susah itu membagi waktu aja sih kalau menurut saya ya. Dan kadang terlalu banyak apa ya, terlalu banyak hal itu justru kadang membuat kita untuk bisa bikin lagi nih, kita mau bikin apa nih, kita mau bikin apa. Jadi kadang, ada positifnya juga punya 2 bisnis tuh, jadi kita dapat inspirasi dari dua belah pihak lah iya istilahnya, kayak betul. gitu. Keren keren. Nah, berarti untuk yang Caruma Cabar ini, yang nanti Kakak akan buka booth itu kira-kira persiapan Kakak gimana sih? Mungkin Mhm. bisa diceritain sedikit gitu? Kebetulan, kita tuh, apa ya, biasa membuat aku pribadi ya, biasa membuat untuk signature. Jadi kayak ayam simpang nih. Jadi kan waktu tahun 2003 ayam simpang itu bukanya di gerobak awalnya. Oh, Jadi awalnya di bukan ya, gerobak? bukan warung makan gitu kayak Oh.
apa, cuma gerobak, tahu kan gerobak Iya dorong iya. pinggir jalan? Nah, kita tuh awalnya bukanya kayak gitu. Dan itu dijadikan signature untuk di setiap cabang. Jadi setiap cabang kita itu ada gerobak-gerobak untuk tempat milih. Jadi sistemnya prasmanan gitu. Jadi itu yang dijadiin signature supaya orang tuh ingat kayak misalkan, oh kalau ke Ayam Simpang tuh ada gerobaknya. Nanti kalau ada yang tanya kita bisa jelasin itu sejarah kita awal buka gitu. Mmm. Dan sedangkan Caru sendiri untuk di Elon Market kita tuh bikin gerobak, gerobak kayak gerobak minuman gitu tapi konsepnya lebih ke Jepang-Jepangan gitu. Karena kan Mmm. kita jual matcha dan kebetulan matcha yang kita jual tuh namanya ceremonial grade yang berasal dari Jepang gitu. Jadi supaya konsepnya lebih masuk aja Iya gitu. betul sih ya. Nah berarti untuk Caruma Cabar ini, apakah Kakak khusus bergerak di, minuman saja atau mungkin kayak di Caruma Cabar Kakak adain menu lain kayak misalkan makanan atau dessert gitu? Nah untuk dessert kita ada kolaborasi bareng namanya, saya lupa ya, oh Shining Cloud, Mmm. itu salah satu temen juga di S2. Jadi dia Oh. jualan panna cotta kayak puding yang dari milk Oh gitu, iya iya. terus kita bikin kolaborasi rasa, jadi ada rasa matcha sama hojicha gitu. Mmm. Dan untuk rencana jangka panjang, kita bikin menu makanan juga juga sih gitu. Tapi rencananya Oh. mungkin ada kolaborasi-kolaborasi sama brand gitu. Iya ya. Nah, berarti kan Kakak ini selama punya 2 bisnis ini kan mungkin pernah, kerja sama beberapa pihak juga ya. Nah, mungkin bisa diceritain gitu, Kak, kayak mungkin, pernah, bekerja sama seperti apa atau mungkin kesan apa sih yang Kakak dapat gitu? Nah, ini salah satu hal yang perlu diperhatiin juga di bisnis adalah build connection Betul gitu. betul. Karena kita nggak bisa bisnis itu nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Kita perlu ada branding yang melibatkan brand lain gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya menyatukan 2 brand itu salah satu ide yang bagus. That's why kenapa, Caru itu nggak cuma sendirian di tempat yang Rangga Malela itu. Oh. Jadi kita, bareng satu brand namanya Kalea Space. Jadi itu adalah kayak compound gitu, tempat untuk, brand-brand lokal yang bervalue gitu. Bervalue-nya apa sih? Jadi banyak banget produk-produk yang nggak cuma jualan doang. Jadi kayak ada satu brand, dia tuh jualan anting tapi semuanya dari bahan bekas, bahan plastik Oh. bekas gitu, jadi didaur ulang. Terus ada juga satu brand kalau nggak salah yang si motifnya itu, atau enggak yang kerjanya itu orang-orang yang berkebutuhan khusus, Oh, keren gitu. keren. Jadi, eee, Kalea ini punya konsep tradisional banget Indonesia dan Caru punya konsep Jepang. Nah, next-nya kita ada rencana untuk, apa ya, pindah tempat Mmm. dan kita mau menyatukan, kolaborasi antara budaya Jepang dan budaya Indonesia, gitu. Wow, keren keren. Berarti kalau untuk yang Caluma Cabal ini kan tadi, menuju kepada budaya Jepang gitu. Nah, apakah dari proses pembuatannya itu diperlihatkan ke konsumen atau gimana, Kak? Iya, nah betul itu salah satu experience yang Caru Matcha Bar punya. Oh. Jadi untuk yang datang ke sana, kita nggak cuma dapat minuman matcha doang. Nah, cara penyeduhannya pun kita tradisional banget, yaitu Mmm. menggunakan metode penyeduhan ala Jepang. Itu menggunakan ada namanya chasen, kayak dia bentuknya panjang terus ada bulatannya gitu, itu dari bambu. Jadi di-whisk gitu, terus orang bisa ngevideoin. Jadi Mmm. kadang itu menjadi nilai plus buat Iya kita. Ya betul. balik lagi sebuah bisnis harus dibuat signature-nya dan brand identity gitu. Betul, berarti harus punya ciri khas ya, Kak, sebuah Betul. bisnis itu. Nah, tadi kan, berarti menuju ke budaya tradisional Jepang, berarti Kakak apakah belajar langsung ke Jepang atau bagaimana, Kak? Betul, saya sempat juga riset ke Jepang karena ya balik Mmm. lagi lah kita nggak bisa nemuin, apa ya, segala sesuatu yang original di sini tapi dibuatnya di Jepang gitu. Jadi saya langsung ke Jepang untuk belajar sekitar 10 hari atau 12 hari lah. Berarti lumayan singkat ya, Kak? Iya, heeh, untuk kayak tahu, oh ini kenapa sih, apa, dibuatnya seperti ini, oh ini tuh bahannya dari apa. Terus ternyata matcha itu nggak selalu dipanen setiap tahun. Oh. Jadi matcha itu ada grade-grade-nya lagi gitu. Jadi itu yang saya pelajari karena saya nggak mau ngasih produk tanpa knowledge gitu. Iya Jadi saya betul. pengen kayak orang minum tapi dapat ilmunya gitu. Betul betul. Nah, berarti kan Kakak ini sejauh ini udah punya 2 bisnis yang alhamdulillah lumayan sukses gitu ya, Kak, maksudnya berjalan dengan lancar juga. Amin. Nah, mungkin untuk rencana ke depannya nih, apakah Kak Umey punya, ide atau kayak, rencana untuk, mau bikin bisnis baru atau gimana, Kak? Mungkin bisa diceritain? Kebetulan saya itu tahun kalau nggak salah ya 2023 tuh Mmm. baru sertifikasi chef juga, Oh. gitu. Jadi kalau bisnis plan ada beberapa yang sedang dikerjakan, ya balik lagi sih hubungannya sama kuliner lagi, cuman lebih ke arahnya pengen lebih ke apa ya, kayak fine dining gitu. Tapi sejauh ini
baru dikerjain aja, belum sampai kayak, oh mau dibuka, Mmm, bulan apa, belum sih, gitu. berarti masih dikerjain aja Iya, gitu masih ya, Kak? dikerjain aja gitu, karena, jujur masih pengen sekolah untuk chef gitu, Mmm, lebih, apa ya, lebih dalam, lebih serius, karena balik lagi kalau misalnya kita punya bisnis, menurut saya sih perdalam sampai akar-akarnya, betul, gitu. Jadi istilahnya saya ilmunya udah dapat di D3, S1, S2, terus ya ilmu chef ya kita harus praktek gitu, supaya betul. kita bisa lebih bikin, lebih kreativitasnya lebih tinggi lah gitu. Nah, berarti kalau menurut Kak Ume nih, apa sih unsur yang paling penting kalau misalkan kita punya bisnis itu apa sih, Kak? Kalau menurut saya sih yang pertama itu jangan buka bisnis karena FOMO. Oh, Iya, betul, kita kan sering ikut-ikutan aja ya? sering kan banyak lihat kayak bisnis, oh buka karena lagi viral, terus tiba-tiba dalam waktu 2 atau 3 bulan dia udah nggak rame lagi karena Sementara orang aja ya, Kak? karena hampir semua orang jualan itu. Jadi Mhm. kita jangan sampai kayak, oh buka bisnis, kebetulan misal kue cubit green tea dulu kan sempet rame Iya, tuh ya, betul. kita bikin itu gitu. Tujuannya ya biar nggak apa-apa lah biar laku aja jualan. Jadi bisnis pun harus direncanakan untuk jangka panjang gitu, dan Betul. jangan lupa harus ada, ya tadi balik lagi ciri khas, signature-nya, brand identity, dan brand value gitu. Karena itu yang bisa menjual bisnis sendiri. Nanti setelahnya ya kita tinggal jalanin aja, dan yang paling penting tuh kita harus tahu, apa ya, mengenali potensi diri sih, kita mau ngapain dan mau gimana. Dan menurut aku ketika masuk D3 harusnya udah ada inspirasi-inspirasi yang Betul. bisa kalian lihat lah gitu. Nah, mungkin, kayak kalau misalkan lagi menghadapi masalah di bisnis kan pasti ada aja ya, Kak, gitu masalahnya, struggle-nya. Nah, mungkin gimana sih solusi kita biar kita tetap bisa menjalani bisnis itu dengan baik gitu? Kalau masalah sih nggak mungkin ya nggak ada gitu, dan, Betul, untuk kalau ngomongin masalah aku udah melewati banyak hal lah pastinya istilahnya, ya. tapi kayak percayalah setiap masalah tuh pasti ada jalan keluarnya, dan ya jangan dibawa stres gitu, karena kalau dibawa stres kita makin pusing, nanti kita nggak nemu jalan keluarnya. Nah, ini pentingnya build connection. Mhm. Kenapa? Supaya kita bisa cari tahu ke orang lain kayak, "Oh, bisnis kamu pernah ngalamin ini nggak ya?" Gitu, "Bisnis kamu pernah kayak gini nggak ya?" Jadi Jadi kita sharing ya, Kak? iya, kita saling sharing masalah biasanya, dan kebetulan teman-teman S2 hampir semua punya bisnis, gitu. Jadi Mmm, kita kayak kalau kesulitan mungkin bisa sharing gitu, dan beberapa mentor aku juga, jadi aku dulu juga sebelum buka bisnis pernah kerja gitu, mmm. dan mentor aku itu kayak kadang aku suka ajak ngobrol juga, kayak, "Gimana sih caranya?" Gitu, "Ini ada masalah ini." Jadi kita saling sharing aja sih, gitu. Betul, berarti penting juga ya, Kak, gitu untuk nyari teman yang ibaratnya satu satu kita bergerak di bidang yang sama, jadi kita juga bisa sharing, kita juga bisa tahu gitu, kayak lagi ngerasain apa, lagi Mhm. mengalami apa gitu ya, Kak. Nah, mungkin nih gitu buat teman-teman yang lagi nonton ini kan pastinya kayak mungkin sedang menjalani bisnis juga atau mungkin ada rencana gitu untuk membuka bisnis. Nah, mungkin Kak Ume bisa nih kasih sedikit tips atau misalkan kata-kata nih buat teman-teman gitu. Kalau kata-kata sih kita lebih ke kayak yang pertama, kalau buka bisnis itu jangan takut gagal, Betul. ambil resikonya sebesar apapun, karena ya kalau ngomongin gagal, eee, orang yang yang pernah gagal juga pasti sekarang ya sukses gitu kan. Aku juga dulu pernah gagal di fashion dan sekarang udah nemuin kayak, "Oh saya tuh cocoknya di F&B ya," Mmm, gitu. Jadi jangan pernah takut gagal, mau ngambil resiko, terus bisnisnya itu harus punya core-nya itu apa ya, itu signature, brand identity, sama brand value. Supaya nanti kita bikin kayak istilahnya turunan produknya lebih gampang gitu. Kayak sekarang ya saya jualan caru nggak akan tiba-tiba jualan istilahnya lemon tea gitu, iya, karena memang fokusnya hanya di matcha iya dan betul. hojicha gitu. Dan kalaupun jualan menu lain kita lebih jualan ke mocktail gitu, dan Mmm, ya itu istilahnya nggak melenceng dari si core bisnisnya gitu. betul. Jadi jangan sampai, kalau menurut saya sih jangan sampai kayak kalau buat bisnis terlalu banyak turunannya gitu, kayak kalian pernah nemu kan kayak kafe misal gitu ya, Mhm. tapi dia jualan semua makanan, ada Oh, Asian iya. food, Western food gitu, tapi kayak kalau ditanya best seller-nya jadi bingung gitu, Iya, kita betul. mau beli apa ya di situ. Kalau saya sih pengen lebih ke, oh ke ayam simpang yang enak apa? Ayam bakar sama sambal. Ke Iya, Carung betul. Matcha Bar mau beli apa? Oh mau beli matcha sama hojicha, Mhm. supaya nggak kemana mana gitu. Jadi kita kalau mau buka bisnis harus belajar fokus sih, gitu.
Oke. Nah mungkin, terakhir nih dari aku gitu, kayak tadi kan Kakak juga bilang bahwa sebuah, bisnis itu harus punya brand identity. Nah menurut Kakak itu ilmu yang paling penting di bisnis itu apakah ilmu marketingnya atau dari ilmu bisnis itu sendiri, Kak? Sebenarnya kalau misalkan tujuan kita buka bisnis, kita pelajarin dulu ilmu bisnisnya, Mhm, gitu. Kayak ada bisnis plan. Nah, itu di bisnis plan kan ada poin-poin yang betul. bisa kalian susun. Nah, dari situ ketika kalian sudah full di bisnis plan-nya udah tahu, "Oh, saya mau mau gini, mau jualan ini, mau gitu." Terus udah gitu baru ke arah marketingnya, gitu. Mmm, Supaya lebih kelihatan. Kayak misal nih, kalau menurut saya di F&B itu nggak bisa kita tiba-tiba endorse Rachel V-nya. iya Awkarin gitu. Makanya sampai sekarang yang selalu saya pakai adalah food blogger iya dan betul, orang-orang yang memang berkecimpung di dunia food and beverage aja gitu. yang Karena relevan gitu ya, Kak? iya, karena ya mungkin bisa jadi produk kita rame, tapi orang tuh nggak interest sama si F&B-nya. Mhm. Jadi justru jangan sampai ketika kita endorse itu yang di-highlight-nya tuh cuma selebgramnya doang, Oh iya, tapi lebih ke produk kitanya nyampe nggak nih ke konsumen. Makanya betul. that's why nggak boleh sampai membelok-belok lah gitu. Jadi kalau menurut saya dari segi marketing itu nanti setelah si bisnis plan-nya udah terbuat, terbentuk gitu. Baru Mhm. setelah itu kita bisa mempelajari marketingnya mau seperti apa. Oke, betul. Nah, mungkin, ini nih buat teman-teman nih yang sekarang lagi menjalani bisnis atau yang lagi buka bisnis, mungkin bisa nih diterapkan sedikit kayak perjalanan dari Kak Umey. Kayak, berarti kan kita perlu punya ilmu yang kuat ya, Kak, untuk menjalani sebuah bisnis, terus juga kita harus punya komitmen yang kuat juga supaya bisnis itu tetap berjalan dan tidak terhambat gitu. Nah, mungkin tadi juga kita udah tahu banyak nih tentang perjalanan bisnis Kak Umey, tentang bagaimana kedua bisnis ini yaitu Ayam Simpang Siliwangi dan juga Caruma Cabar. Nah, mungkin, cukup sekian nih gitu, sesi sharing kali ini. Aku pribadi mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Umey atas ketersediaan waktu dan tempatnya. Aku juga ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, hope you guys have a nice day dan sampai jumpa. Terima Thank you, kasih. Kak.